Kalau kita mau bicara tentang elemen aturan yang menguatkan demokrasi, lebih dari cukup di Indonesia ini. Lalu kenapa kita menghadapi situasi yang seperti sekarang? Semua perangkat demokrasi kita punya, tetapi terasa seperti tidak demokratik. Apa yang terjadi? Menurut saya lebih pada kultur berdemokrasinya nggak tumbuh. Oh iya dong, itu kemewahan. Okay. Dan itu menurut saya amanah dari reformasi. Nah, salah satu kenapa saya tetap berada di luar ini, ya, nggak ingin masuk, meskipun secara manusiawi mungkin kadang-kadang saya lihat teman ya, tiba-tiba ada teman yang masih satu barisan dengan kita, sekarang pulang ke kampung udah seperti selebriti. Wah, kalau orang Mandailing digordangin gitu orang kan. Digoreng itu digendang-gendangin. Pakai gondang adat lah. Ya, kan kalau cuma gendang-gendang ini di pakaian baju adat macam-macam itu kan dikasih gelar adat tambahan. Waduh. Gitu. Itu karena kan dianggap anak sukses lah. Sukses ya kan. Okay. Nah kan kalau kita lihat orang-orang kayak begitu secara manusiawi kadang-kadang waduh kawan-kawannya hebat ya. Kadang-kadang cemburu juga ya. Bukan soal cemburu sih ya kan. Soal lebih pada aspek artinya kalau saya mau itu kan dari dulu saya bisa itu saya. Tapi kenapa saya milih ini? Karena saya rasa sangat mudah masuk ke dalam. Itu ini ya. Yang ya setidaknya bagi saya. Kalau saya mau masuk ke dalam sih dari dulu saya bisa. Cepat sejak 98 tuh saya udah diundang masuk. Tetapi siapa yang jaga? Itu visi dari perjuangan kita ini. Sebab kalau lagi-lagi belajar ya, salah satu kritik saya kepada kawan-kawan 98 sekarang yang ada di dalam kekuasaan, mengapa justru ketika alumni 98 itu masuk ke dalam kekuasaan tidak lebih baik? Bukan saja tidak lebih baik, tapi ada kecenderungan menurun. Pencapaian demokrasi kita. Bisa nggak sebut nama teman-teman Anda yang di dalam? Nggak usah lah. Nggak perlu. Kalau dia pejabat publik kan nggak apa-apa. Karena bukan soal nggak apa-apa, karena definisi 98 itu agak kabur. Kabur ya. Begitu orang butuh sesuatu dia bilang saya 98. Saya angkatan 98 juga tapi nganggur waktu itu. Jadi agak baru aja diberhentikan kerja karena krisis ya. Nggak perlu harus merujuk ke orang ya. Kita lihat ininya saja gitu. Padahal termasuk pemberantasan korupsi ya. Termasuk pemberantasan korupsi kan. Seingat saya bersama dengan Pak Jimli saat itu ya 2008 apa 2000 menjelang pemilu 2009 ya. Itu saya pinjam kantor Mahkamah Konstitusi itu. Dan saya minta Pak Jimli untuk memberi sambutan kan terhadap launching alumni 98 yang masuk politik. Gitu ya. Jadi ada sekitar 200 orang yang hadir, kita list. Nah 200 ini ada calon anggota legislatif di tingkat nasional, daerah, ya termasuk pilkada macam-macam gitu. Nah, dan itu diaspora ya di semua partai politik. Di semua partai politik dari banyak daerah gitu. Nah kita launching tuh. Karena saat itu kita merasa bahwa inilah saatnya memang alumni 98 itu masuk ke ranah politik. Dari segi usia udah cukup, pengalaman cukup, ya mungkin sedikit banyak ada materi mungkin juga udah ada gitu. Nah kita launching lah, sehingga saya 2008 menjelang pemilu 2009 gitu ya. Di kantor Mahkamah Konstitusi saya undang Pak Jimli untuk memberi kata sambutan gitu. Nah setelah itu saya merasa juga pada tingkat tertentu merasa bertanggung jawab, mestinya capaian kita meningkat gitu loh sejak 2009 itu terhadap prinsip-prinsip demokrasinya, apalagi elemen teknisnya kan kira-kira gitu. Itu tapi ini prinsipnya tidak meningkat malah turun apalagi elemen teknisnya. Tambah nyungsep. Revisi undang-undang KPK misalnya. Itu kan pada tingkat tertentu teknis banget. Tapi nggak kebayang oleh kita tiba-tiba ada namanya Dewan Pengawas KPK. Itu organisasi mana? Tapi kan Bung, kalau kita mau jujur ya, memang rekrutmen pejabat-pejabat publik di era reformasi ini kan memang tidak pernah memperhatikan independensi, integritas, kapasitas. Kan selalu kira-kira
kelompok mana ini barang. Itu dia. Kira-kira kan begitu kan? Itulah itu yang mestinya. Jadi tidak prinsip meritokrasi gitu. Itu yang mestinya ya setidaknya kawan-kawan alumni 98 itu yang menolaknya. Gitu. Karena kan kita sejak dari awal ingin mengatakan politik itu harus profesional. Oke. Kan nggak boleh berbasis yang artinya berbasis yang nggak mungkin orang setara di dalamnya. Misalnya suku, agama, itu kan nggak mungkin orang bisa disamakan kesetaraannya gitu kan. Nah, tapi kecenderungan itu nggak kelihatan. Yang ada kembali ke era seperti zaman ya Orde Baru misalnya kan. Misal contoh presiden 3 periode. Kan argumennya itu kan argumen yang justru karena itulah kita tolak dulu Soeharto berkuasa gitu loh. Karena apa? Karena yang disebut dengan tertib sosial itu, ya kan, tertib politik itu tidak dengan sendirinya melanggengkan kekuasaan orang. Gitu. Jadi dengan alasan apapun, ya Anda sudah dikasih waktu 10 tahun, ya sudah selesai. Jadi jangan berpikir demi ketertiban sosial, ketertiban politik, orang boleh berkuasa 3 periode. Pak Harto dulu pakai argumen itu. Yang kita tolak bersama-sama kan. Gitu. Begitu dia periode ketiga, pantas untuk periode keempat. Ternyata ini sampai 7 periode dia. 7 periode kan. Saya nggak pernah meminta. Tapi rakyat mendukung saya. Dicalonkan saya gitu. Jadi itu persis seperti argumen. Saya nggak pernah minta anak saya jadi kepala daerah. Tapi orang minta. Anda bukan saja bersalah karena meminta atau meminta, tapi Anda diam anak Anda jadi calon kepala daerah itu masalah. Jadi itu etika dalam demokrasi. Kalau dalam hukum itu begini, Bung. Kita tidak berbuat sesuatu itu bisa dihukum. Contohnya apa? Kita ngopi-ngopi di pinggir kolam renang. Lihat anak kecil tenggelam, kita diam aja. Jadi kita itu dihukum tuh. Karena kita tidak berbuat sesuatu. Betul. Nah, itu betul tuh. Makanya kan ada argumen seperti seringlah juga diungkapkan oleh presiden. Saya tidak pernah meminta anak saya jadi calon. Saya nggak pernah ini kan. Saya diam, saya nggak peduli. Anda sebagai presiden nggak cukup itu. Tapi Anda harus ngasih batas di depan, boundary di depan. Anak saya nggak boleh, Kan kira-kira gitu tuh. Itu bagi pejabat publik, itu menurut saya. Jadi yang disebut dengan praktek nepotisme itu nggak sekedar saya nggak ikut-ikutan, tapi yang Anda membiarkan itu masalah, gitu loh. Pembiaran aja masalah gitu. Apalagi kalau dia ngomong saya tidak membolehkan. Jadi saya tidak meminta, tapi anak saya minta ke saya. Sebab kita uji saja kan. Anak Anda dapat popularitas dari mana? Kan dari dirimu. Nah sekarang dia pakai popularitas itu untuk tidak hanya popularitas tapi fasilitas. Taruhlah kita nggak bicara itu, ya kan? Nah, kalau masuk fasilitas kan udah masuk hukum pemilu kan? Hukum pemilu kan dulu kan terkenal sekali itu, banyak sekali pejabat-pejabat yang bolak-balik. Saya mau pakai etikanya, ya kan? Jadi nggak kalau ukurannya. Saya mau mengatakan begini, itu yang saya sebut tadi demokrasi minimalis. Orang mau pakai hukum aturan semua gitu loh. Melupakan etik. Bahwa aturannya itu betul, tapi etikanya Anda bukan hanya dituntut untuk tidak. Memberi fasilitas, mendorong anak Anda, tapi Anda dituntut untuk menghentikan mereka jangan sampai menggunakan nama besar Anda demi kepentingan yang bersifat personal. Gitu. Jadi poin itu Anda kecewa banget ya? Yang mana? Poin yang akhirnya anak dan menantu. Kecil. Saya nggak ada istilah kecewa di dalam diri saya. Tapi lebih pada menggarisbawahi bahwa ini nggak benar dalam prinsip berdemokrasi. Saya nggak ada istilah kecewa. Tadi seperti pertanyaan Anda, kecewa nggak milih Jokowi? Nggak ada istilah kecewa. Saya menjalankan fungsi saya. Itu maksud saya gitu. Saya mah seperti Anda kecewa nggak pernah jadi pejabat, nggak ada istilah kecewa ya. Ini pilihan-pilihan yang secara sadar. Berarti Anda menolak juga somasi dong? Somasi terhadap? Somasi dari pejabat publik kepada civil society. Ya kan kepada ICW, ya kepada Haris Azhar. Gitu. Anda bisa bayangkan, Bung ya. Itu hak itu oke dari sisi hukum, tapi dari sisi etika publik kan masa pejabat yang itu satu. Nah, yang mau saya katakan begini, ICW itu puluhan tahun ya kan bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Sementara yang itu baru berapa tahun? Itu satu. Yang kedua, ya kan cara mengungkap, mungkin sekali dua kali bisa salah ucap. Dari puluhan tahun itu. Itu maksud saya. Masa Anda mau mengatakan bahwa dia nggak punya kredibilitas?
Itu yang saya mau katakan kan. Yang penting kan tidak ada niat secara sengaja, ya kan, untuk menjatuhkan nama Anda. Misalnya tapi kontrol sosial itu memang kerjaannya. Bahwa itu satu, bahwa kita kritik misalnya itu salah ucap, itu loh kira-kira. Seperti orang salah metodologi. Itu maksud saya kan, itu bisa saja gitu. Makanya kan di dunia survei itu nggak pernah ada yang 100% kan kira-kira itu, selalu ada kemungkinan kesalahan pengambilan sampel macam-macam gitu. Tapi tidak, karena itu tidak sah gitu loh. Ya kan, ini kredibilitas dia. Puluhan tahun bergelut di dunia advokasi dan pemberantasan korupsi gitu. Mungkin sekali dua kali dia pernah salah ucap, katakanlah begitu, kalaupun ada gitu kira-kira. Tapi itu tidak dengan sendirinya dia nggak punya integritas. Ya, itu yang saya sebut soal kedewasaan tadi. Asa Anda mau menghukum dia hanya karena itu? Dan mereka itu juga bukan orang yang hidup enak-enakan, kaya raya dan lain sebagainya. Terbukti mereka mendapatkan sesuatu dari itu, baik secara politik maupun secara materi. Kecuali misalnya terselip, bisa kita buktikan mereka dapat bayaran untuk sengaja menjatuhkan nama seseorang, kan kira-kira gitu ya. Itu bisa kita persoalkan gitu. Tapi kalau mereka melakukan itu dalam kontrol sosial, Anda justru harus bersyukur ketika misalnya mereka nggak bisa buktikan Anda sudah selesai gitu loh. Misalnya kan, sudah selesai. Tapi membawa itu ke proses hukum sama dengan itu tadi, melemahkan bagian dari gerakan anti korupsi itu. Kenapa gitu? Karena korupsi dan juga kebebasan sipil. Karena implikasi psikologisnya itu besar. Nah, kan udah survei di mana-mana mengatakan bahwa makin meningkat orang yang makin takut berbeda pendapat kan. Tapi itu bukannya diinginkan oleh pemerintahan yang otoriter. Itulah yang saya sebutkan tadi, kita harus mengkritiknya. Soalnya kan? Pemerintahan yang mau otoriter, yang OTG, makin orang takut makin senang dia. Karena makin bebas melakukan tindakan apapun kan. Saya nggak mau ke sana ya. Tapi yang saya mau mengatakan itu tindakan-tindakan yang harus kita dan Anda nggak jatuh nama gara-gara itu juga. Kan kira-kira gitu. Itu apalagi Bung, saya ini mau main seandainya, ya kan? Tapi seandainya ini serius. Kalau misalnya Anda jadi presiden. Namanya misal kan? Karena saya lihat kalau pecinya udah cocok kayaknya. Bisa. Iya kan? Iya. Kalau Anda jadi presiden, which is itu kan orang nomor 1, primus inter pares, dan Anda kan bisa can do everything. Nah, saya ingin ada 5 prioritas yang harus Anda lakukan di saat pertama setelah Anda dilantik. 1 apa dulu? Tapi harus konkret toh. Tidak misalnya, 1 saya melakukan pemberantasan. Iya, memberantas korupsi, tapi caranya bagaimana ya kan? Nah, 2 bagaimana? 3 bagaimana? 4 bagaimana? 5 bagaimana? Saya mau mengatakan makronya saja. Dari satu makro mungkin turunannya banyak. Satu makro apa? Pemberantasan korupsi. Nah, itu 1 makro pemberantasan korupsi. Kita simpan dulu ya. Yang kedua apa yang? Penyakit nepotisme politik. Nepotisme. Yang ketiga pembenahan birokrasi. Pembenahan birokrasi. 3. 2 lagi. Cukup itu aja 3. 3 aja ya? Saya kira cuma 3 itu lah problem. Birokrasi itu kan ada sipil dan non sipil. Lebih pada aspek kultur menurut saya. Jadi semangat birokrasi itu harus dibawa ke semangat melayani. Bukan dilayani. Itu jelas-jelas perubahan kultur. Jadi bukan jangan tanya soal fasilitas. Tapi Anda tidak bicara mengenai kebebasan sipil. Maksudnya kebebasan sipil? Kan tadi kan 3-nya Anda 1 pemberantasan korupsi. 2 nepotisme. 3 pembenahan birokrasi. Ini tetap Anda pengen pelihara OTG. Nggak bisa. Ya kan artinya ada prioritas keempat dong. Kebebasan sipil. Iya, yang saya mau yang kebebasan sipil ini kan infrastruktur untuk mendapatkan itu ada. Lebih memang soal gaya kepemimpinan seseorang. Itu maksud saya kan. Undang-undang kita yang menjamin semua kebebasan sipil itu tersedia. Ya mau apa lagi kan? Undang-undang anti diskriminasi ada, untuk kebebasan berpendapat malah konstitusi yang menjamin. Tapi itu soal cara orang. Kecuali undang-undang ITE sama undang-undang yang 146 itu, yang hoax itu kan. Kalau itu kita harus lawan itu undang-undang seperti itu. Tapi ini kan soal cara orang berkuasa dan memandang kekuasaan itu terhadap dirinya.
Ya. Oleh karena itu bisa naik, bisa turun. Dengan situasi yang sama nggak terjadi di DKI Jakarta. Kan dengan infrastruktur hukum yang sama nggak terjadi juga di daerah-daerah yang lain kan. Kenapa terjadi di tingkat nasional? Ya karena dia mau pakai lagi-lagi ya mungkin undang-undang yang menurut tafsiran dia gitu. Oleh karena itu yang saya bilang tadi sontoloyo tadi, maunya enaknya aja. Iya, oleh karena itu menurut saya dari basis epistemologis dan juga basis legalitas nggak ada masalah dengan kebebasan sipil mestinya. Lebih pada bagaimana yang saya sebut tadi mendewasakan orang berpikir. Gitu-gitu. Jangan dikit-dikit terganggu, jangan dikit-dikit ini ancaman. Radikal kanan, ekstrim ya kan. Taliban menang kita gelisah. KPK Taliban tiba-tiba KPK dipretelin karena isu Taliban dan seterusnya. Jadi lebih pada itu. Tapi pemberantasan korupsi menurut saya berhubungan dengan kultur. Jadi lagi-lagi infrastrukturnya kita tersedia, tapi kulturnya seperti apa? Gitu kan. Nah, kemudian tadi birokrasi. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah soal, jadi saya lupa lagi. Satu tadi nepotisme kan nomor 2 tadi. Itu juga kultur, bukan alat, bukan pengukuran, bukan undang-undang. Jadi soal orang merasa risih kalau saya masih berkuasa, anak saya, suami saya, istri saya, kakek saya, nenek saya. Itu persis seperti berarti menegakkan etika publik. Itu yang saya sebutkan tadi. Berpemerintahan dan etika publik. Betul. Itu yang saya sebutkan tadi, Bung Refli. Bukan saya sebutkan tadi. Itu saya berkali-kali menyebutkan. Kalau kita mau bicara tentang elemen aturan yang menguatkan demokrasi, lebih dari cukup di Indonesia ini. Cukup. Lalu kenapa kita menghadapi situasi yang seperti sekarang? Gitu ya. Semua perangkat demokrasi kita punya, tetapi terasa seperti tidak demokratik. Gitu kira-kira. Apa yang terjadi? Menurut saya lebih pada kultur berdemokrasinya nggak tumbuh. Nah, kenapa kultur berdemokrasi tumbuh? Karena orang memahami demokrasi itu seperangkat aturan. Itu yang saya sebut tadi sebagai demokrasi minimalis. Mereka tidak menyadari bahwa di atas aturan itu ada etika. Gitu. Jadi bukan karena anak saya dilarang jadi calon bupati, saya melarangnya, tetapi karena secara etik anak saya mendapat keuntungan popularitas dari jabatan yang saya emban. Dan itu etika itulah yang penting sebenarnya, karena etika di atas aturan. Jadi kalau kita kerucutkan yang ketiga itu, yang saya sebutkan tadi itu, persoalan utamanya adalah membangun kultur demokrasi. Jadi oleh karena itu harus salah satunya dicontohkan para pejabat. Jangan dikit-dikit tersinggung bawa polisi gitu loh. Kalau Anda begitu ya rakyat lebih main begitu lagi kan, dan tidak respect lama-lama. Itu satu. Yang kedua nggak memberi contoh soal kedewasaan, keterbukaan ya. Dikit-dikit dia kan bawa polisi. Ya di Indonesia dengan kultur yang kayak begitu, kalau pejabat yang bawa Anda ke polisi beda dengan saya yang ngaduin Anda gitu loh. Iya. Udah kulturnya udah begitu. Jangan kau bilang kesamaan hukum. Karena yang melapor pejabat, yang terima laporan bingung dia. Itu dia. Karena bos dia setingkat dengan pengadunya. Dia entertain salah, tidak di-entertain, dia bisa ditegur. Nah, disitulah yang saya sebut tadi kan. Nah, etika ini bisa tumbuh kalau ya kan dicontohkan para elit-elitnya. Nah, salah satunya adalah budaya tidak mudah tersinggung. Budaya terbuka ya, jangan dikit-dikit adukan, marah, dikit-dikit adukan. Beda kalau saya ngaduin Bung Refli Harun ke polisi dengan pejabat ngaduin Bung Refli Harun ke polisi. Kalau saya ngaduin Bung Refli Harun ke polisi, Bung Refli juga santai-santai. Gitu ya. Nggak ada beban pikiran. Karena kita bisa restoratif justice. Itu satu. Yang kedua, kita betul-betul akan beradu argumen. Kan kira-kira gitu ya. Beradu argumen, beradu data, beradu alat bukti kan kira-kira gitu. Cuman begini Bung. Yang ngadukan memang sama-sama civil society. Tapi ini sponsornya negara. Itu maksud saya. Ya artinya kalau ketika saya masih tidak ada sponsor-sponsornya kan. Beda
banyak kalau yang datang tuh pejabat. Iya. Ya, jadi kan banyak ada. Jangan pejabat belakangnya pejabat, yang depan lawyer, depan civil society, ada organisasi X misalnya, kerjanya ngadu-ngaduin orang. Itu betul, itu satu hal. Itu. Ya itu beda sekali tuh. Oke. Nah itulah menurut saya kedewasaan. Anda harus jangan pakai istilah sama di mata hukum. Saya dan Anda kan sama di mata hukum. Iya, tapi background sosial Anda dan background sosial saya dua hal yang berbeda. Jadi justru terjadi ketidaksamaan ketika seorang pejabat mengadukan atau dalam kultur kita. Kan kita belum seperti di negara-negara lain yang nggak peduli lo mau apa ya kan. Ini hukumnya. Itu. Kita belum ada kultur itu. Nah, jadi kalau saya singkat yang 3 itu, di atasnya adalah etik atau yang saya sebut sebagai kan mengubah kultur demokrasi kita. Jadi lebih etika demokrasi. Peduli pada etika demokrasi. Bung, terakhir Bung. Saya lihat Anda kok pakai peci terus. Ini ada alasan sendiri tuh pakai peci terus gitu. Saya ini sudah hampir 12 tahun, tapi lebih malah. Iya. Saya pakai peci kalau bulan Ramadan biasanya kan. Tapi kalau nggak bulan Ramadan, karena ada mengidentifikasi peci itu sebagai tanda ibadah gitu loh. Bukan, tanda kelompok keagamaan. Saya tidak. Saya identifikasi ini sebagai tanda kebangsaan. Iya. Sebenarnya dulu juga kebangsaan. Nah, itu dia. Bung Karno mengenakan peci itu justru peci Bung Karno jauh lebih terkenal dibandingkan pecinya Natsir kan. Betul. Mungkin Natsir mengidentifikasikan sebagai keagamaan, tapi Bung Karno kan sebagai kebangsaan. Betul. Nah, jadi saya mau ini udah 12 tahun ya? Lebih ya? Tapi pecinya ganti kan? Pecinya ganti malah. Tapi biasanya saya cuma nyimpan satu. Ya? Ada satu disimpan, satu dipakai? Enggak, ya ini yang saya simpen, ini yang saya pakai. Kalau udah kelihatan ini baru ganti lagi, kan? Gitu. Atau hilang, sering juga hilang juga kan. Nggak, itu tapi alasannya apa? Tanda kebangsaan. Tanda kebangsaan itu tadi. Ini kan bagian dari apa namanya? Memelihara semangat the founding parents itu satu. Yang kedua adalah soal orang nggak pernah bertanya kamu dari mana kalau lihat peci deh. Paling jauh orang menyangkanya kamu Malaysia kan. Tapi kita jauh lebih banyak menggunakan peci dibandingkan menurut saya orang-orang Malaysia gitu. Tapi ya nggak ngerti aku sekarang relatif banyak lagi yang pakai peci sekarang tuh. Jadi saya ketemu Bang Jimli, aku pakai peci sekarang, tapi kan motivasi yang beda-beda. Kalau Pak Jimli kan memang pakai peci dari dulu kan? Enggak sesering itu. Tapi sekarang agak sering. Agak sering karena ingin sesuatu. Bukan. Aku juga mau peci kayak kamu Lera yang pakai peci terus ya kan. Jadi banyak juga yang jadi. Jadi Bung, walaupun ini nggak relevan ya, usia kita udah 52 tahun. Usia saya 51, Bung sudah fortunately Bung sudah 52 karena 20 Agustus kemarin ya. Saya nanti 26 Januari. Tapi nggak salah, nggak apa-apa kalau saya tanya. Anda punya pengagum? Maksudnya Anda punya tokoh yang Anda kagumi nggak? Banyak. Misalnya? Soekarno saya kagumi, Hatta lebih saya kagumi. Tapi gini, saya kan jawabannya jangan banyak. Yang satu aja, yang pertama, Primus ya kan? Kalau tokoh itu di bidang saya. Bapak saya yang paling banyak mempengaruhi saya. Loh, Bapak Anda aktivis juga? Tidak. Beliau pengajar. Kalau gitu tokoh publik lah, tokoh publik. Iya, tokoh dan pernah direktur satu pesantren. Dan memang guru agama. Gitu. Jadi saya banyak belajar dari sikap hidup, gaya hidup, keterbukaan. Bapak saya Anda bisa bayangkan, dia studi di Arab Saudi itu lebih dari 10 tahun. Bahkan sebetulnya kalau nggak terjadi semacam konflik di Arab Saudi antara kerajaan dahulu dengan kerajaan Saud yang sekarang, perpindahan kerajaan itu kan relatif orang-orang non Arab kan agak disingkirkan, disuruh pulang dulu lah. Kira-kira. Nah, bapak saya pulang ke Indonesia. Kalau sekiranya masih bukan kerajaan Saud yang sekarang ini,
mungkin bapak saya akan memilih jadi warga negara Arab. Oke. Dan Anda kemudian jadi orang Arab? Ya? Belum tentu saya jadi anaknya, karena saya dari ibu yang lain kan. Anaknya mungkin udah hidungnya mancung juga kan. Dan tidak ada yang namanya Ray Rangkuti ya. Tapi mungkin saja Ahmad ada mungkin. Ahmad Fauzi sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, kan? Ray Rangkuti tak ada. Tapi kan hidungnya bisa beda, kulitnya bisa beda, ya kan. Itu maksud saya gitu. Jadi bapak saya udah mau berniat jadi warga negara karena beliau sudah jadi guru kerajaan juga saat itu. Oke. Jadi tahun berapa balik ke Indonesia? Sekitar 42-an gitu ya. Oke. Tapi saya kurang tahu persis gitu. Tapi sekitar tahun itu. Oh berarti ayah Anda usianya lumayan juga ya? Kelahiran lumayan. Tahun berapa? Nggak tahu. Tapi usia bapak saya itu 64-65 tahun. Waktu meninggal? Gitu. Jadi waktu mudanya. Tahun berapa meninggalnya? 87 sih ya saya. 86, 85, 86. Ya mungkin Anda udah masuk 17 tahun, 18 tahun. Jadi masih 11 tahun saya saat itu, 11 tahun. Saya kan paling kecil kedua. Oh iya ya, Anda tahun 69 ya. 69, di bawah saya tinggal. Iya, tapi kalau 86 itu kan 17 tahun berarti kalau 86. 81 mungkin. Kalau ya, sekitar segitu. Kalau 86 kan 17 tahun, Anda kan tahun 69. Iya. 17 18 tahun, 17 tahun. Saya masih kelas 5 SD. Oh, berarti mungkin 11 tahun. Iya, makanya usia saya 11 tahun. Kalau 11 tahun ya 81. 81 ya. Iya, sekitar 81. Segitu. 87 itu saya ke Jakarta. Oh, okay. Iya, 87 saya ke Jakarta gitu. Iya, 81. 81 Pak saya meninggal. Nah, jadi pulang ke Indonesia, kawin di Indonesia gitu. Jadi anggota DPRD di kabupaten saat itu Tapanuli Selatan. Oke. Juga anggota Majelis Ulama se-Sumatera Utara gitu. Tapi bapak saya itu menolak keras ini fasilitas negara gitu. Oke. Diminta pakai mobil nggak mau. Tapi karena terus didesak ujung-ujungnya ya udahlah minta motor aja. Kata orang kalau sini kalau sana namanya kan kereta, kalau di Sumatera kan motor tuh kereta. Gitu. Tapi dengan syarat di tempat saya kereta itu sepeda. Oh gitu ya. Kalau sana kereta itu motor. Gitu. Berarti peradabannya lebih tinggi sana. Tapi dengan syarat bahwa kereta ini tidak atas nama negara. Oke. Jadi yang saya dengar impornya, saya itu kurang tahu persis. Jadi tetap dibeli oleh bupati dengan plat merah, tapi uang bupati gitu loh. Jadi bukan uang negara. Oke. Oleh karena itu abadi di tangan kami. Oke. Motor itu karena hadiah dari bupati, bukan hadiah bukan fasilitas negara gitu loh. Jadi itu abadi, tapi bapak saya tetap minta itu plat merah, meskinya plat hitam kan. Iya. Alasannya karena takut anak saya make sembarangan, padahal ini hadiah orang. Kan? Jadi kalau kita buat plat merah kan orang nggak berani kemana-mana. Jadi gitu. Pertanyaannya berapa tahun Anda bisa motor? Saya baru bisa di Jakarta. Nyetir mobil bisa? Di Jakarta iya. Di Jakarta iya. Jadi baru waktu sekitar 10 tahun inilah saya baru bisa. Aduh. Jadi peradaban demokrasi bisa tinggi ya kan? Tapi peradaban material itu agak rendah juga. Dan salah satunya yang pesan dari bapak yang perlu saya kenang itu adalah jangan pernah menggantungkan nasib Anda dari serban saya.